Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Teman-teman, ini ada sebuah video yang beredar di media sosial, kemudian ini menjadi tanggapan yang berbagai macam dari warganet, baik yang ada di Aceh ataupun di luar Aceh ya, terkait pernyataan seorang kiai yang bernama Ahmad Nuryanto yang mengatakan bahwa banjir yang terjadi di Aceh karena Aceh minta merdeka sehingga Allah Ta'ala murka kepada orang Aceh dan diberilah banjir. Jadi pernyataan itu seolah-olah ada kaitannya dengan masalah politik. Bencana alam dikait-kaitkan dengan masalah politik. Sehingga masyarakat Aceh menanggapi pernyataan Kiai Ahmad Nuryanto ini di platform media sosial manapun, baik itu TikTok, baik itu Instagram, YouTube, Facebook, dan seluruh platform media sosial menjadi ramai gara-gara pernyataan seorang kiai yang kontroversi itu. Jadi sebenarnya teman-teman, yang perlu kita sampaikan bahwa setiap peristiwa yang terjadi, yang namanya itu apakah itu musibah, apakah itu bencana, apakah itu cobaan, coba kita lihat dari perspektif mana, biar kita paham. Apalagi kita seorang kiai yang selalu berhadapan dengan umat menyampaikan kebenaran. Jadi jangan yang kita sampaikan itu adalah hal-hal yang berbau sentimen atau hal-hal yang menyinggung perasaan, atau bahkan yang kita sampaikan itu adalah fitnah. Ya, seperti yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Nuryanto ini lebih berbau kepada fitnah. Apakah salah sebuah daerah meminta merdeka? Oke, misalnya kita katakan bahwa kalau bendera negara sudah merdeka, tidak boleh ada negara dalam negara. Kita sepakat dengan hal itu. Tapi bagaimana kita menyikapi tentang peran pemerintah dalam suatu daerah dalam memberikan keadilan? Apakah selama ini kita sudah puas tentang kebijakan pemerintah terhadap seluruh provinsi-provinsi yang ada di Indonesia termasuk Aceh? Apakah pemerintah sudah melakukan yang terbaik untuk memberikan kesejahteraan? Apakah janji-janji pemerintah tentang agreement di dalam sebuah daerah sudah dipenuhi? Terkhusus lagi dengan Aceh, apakah pemerintah pusat sudah sepenuhnya menunaikan janji-janji yang telah disepakati sejak dulu? Jadi teman-teman harus paham bahwa ada perbedaan antara Provinsi Aceh dengan provinsi yang lain. Ada agreement khusus. Nah, jadi sehingga begitu pemerintah tidak tulus, ikhlas menyelesaikan persoalan-persoalan yang sudah disepakati, maka reaksi masyarakat setelah itu mengarah kemana-mana, termasuk tuntutan keadilan, tuntutan merdeka, konflik vertikal, konflik horizontal, dan segala macam. Itu akibat daripada kesalahan pemerintah. Jadi harus bijak. Apalagi seorang public figure menyampaikan sesuatu kepada umat. Apalagi di dalam konteks disampaikan itu di dalam ceramah keagamaan yang seharusnya kita menyampaikan kepada umat, yaitu tentang suatu bencana itu dalam bentuk teguran Allah kepada manusia, atau itu adalah bentuk cobaan Allah. Karena setiap bencana itu kita harus memahami ada yang namanya musibah, ada yang namanya teguran, ada yang namanya cobaan. Jadi
Kalau misalnya bencana itu terjadi ya kepada orang-orang yang selama ini sudah beriman, mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga terkena dari imbas daripada bencana, itu disebut dengan cobaan. Allah mencoba kualitas keimanan kita. Ya, bagaimana ketika suatu cobaan itu datang, bagaimana reaksi kita dalam menghadapi? Apakah kedekatan kita yang telah terbina selama ini dengan Allah telah menjadi pudar? Apakah nilai ya, ibadah kita menjadi luntur? Apakah kualitas keimanan kita menjadi berkurang dengan sebab cobaan? Atau justru sebaliknya, kita justru lebih merenungi, introspeksi bahwa kita semuanya berasal dari tiada, kemudian ada, dan tiada. Semua yang kita miliki hakikatnya adalah milik daripada Allah. Itu terserah, tergantung ya, cara kita menyikapinya. Atau itu adalah ujian. Jadi ketika kita sudah benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa, sudah mendekatkan diri dengan Sang Penguasa, kemudian Allah memberikan cobaan, memberikan cobaan kepada kita. Apakah selama ini kita serius dalam melakukan hal-hal tersebut? Serius dalam beribadah, serius dalam berhubungan baik dengan manusia, atau itu adalah musibah? Jadi menimpa harta benda kita, menimpa rumah kita, bahkan menimpa diri kita, itu musibah yang juga ditegur kita oleh Allah karena kesalahan kita dengan Allah. Individu kita yang salah. Mungkin selama ini interaksi kita yang kita bangun dengan Allah sudah mulai renggang. Kemudian kedekatan kita sudah terbangun, sudah ada gap. Kita sudah mulai lupa dengan Allah sehingga kita ditegur dengan bala dan segala macam. Jadi dalam hal ini seorang public figure, apalagi seorang public speaking yang selalu memberikan edukasi dan nasihat-nasihat kepada umat, menyampaikan hal-hal yang demikian agar tidak menimbulkan kontroversi. Jadi jangan kemudian kita menyampaikan fitnah, jangan kita menyampaikan berita-berita yang sifatnya terjadi adu domba. Bahkan sakit hati kepada sebahagian orang lain dengan menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Oke, misalnya kita katakanlah untuk Aceh diberikan musibah ini karena Aceh sudah minta pisah dengan Republik Indonesia. Misalnya ya karena kita lihat bahwa sejak bencana itu dan beberapa hari setelah beberapa desakan kepada pemerintah pusat untuk ditetapkan menjadi bencana nasional, maka pemerintah di Aceh, pemerintah daerah meminta kepada pusat untuk ditetapkan bencana ini sebagai bencana nasional. Kemudian ada gerakan dari masyarakat Aceh yang mengibarkan bendera putih untuk memberikan respon bahwa Aceh layak ditetapkan bencana nasional. Tapi itu tidak digubris oleh pemerintah. Sehingga dicoba lakukan hal yang lebih memancing emosi pemerintah dengan mengibarkan bendera bintang bulan. Dan di situ sudah terjadi insiden dan segala macam. Ya, sebenarnya pada mulanya itu tidak ada gerakan masyarakat. Misalnya sebelum banjir atau pada saat ketika banjir, itu tidak ada gerakan masyarakat yang berlebihan. Tapi karena dilihat bahwa respon pemerintah seolah menganggap Aceh ini sebagai anak tiri, sehingga mereka mengibarkan bendera bulan bintang. Bahkan ada teriakan-teriakan merdeka. Itu pasti, teman-teman. Kalau bulan bintang sudah keluar, maka di belakang itu adalah teriakan merdeka. Itu di Aceh. Tapi ketika dikaitkan misalnya bahwa ini banjir ini karena masyarakat menuntut merdeka sehingga ini ditegur. Kenapa Papua tidak? Papua sampai sekarang masih berperang dengan TNI.
Aceh walaupun mengibarkan bendera setelah perdamaian Helsinki ya 2005 lalu sampai sekarang tidak pernah kontak senjata antara kelompok bersenjata di Aceh dengan Polri. Kenapa Papua tidak banjir? Kalau memang banjir ini karena masyarakat minta merdeka. Yang kedua, kenapa Sumatera Utara, Sibolga yang paling parah dan beberapa daerah lain juga terkena dampak yang sama bahkan lebih dahsyat? Apakah Sibolga meminta merdeka? Tidak. Kemudian Sumatera Barat juga musibah yang sama. Nah, jadi teman-teman, ya, kita pahami, kita kembalilah kepada kecerdasan berpikir bahwa kita harus menyampaikan kebenaran itu sesuai dengan fakta, baik itu fakta alam atau itu fakta agama. Tidak menjas hal-hal yang tidak berguna. Jadi begitu teman-teman. Jadi terkait dengan video tersebut, ini bisa kita lihat teman-teman ya videonya. Kita lihat videonya sama-sama. Pernyataan Kiai ini teman-teman ya. Kata Gusti Allah Sami Aceh kota Serambi Mekah. Ayo. Aceh kota Serambi Mekah. Serambi mah orang ibadah, tapi Allah maringi laknat. Hancur itu. Kenapa? Pengen merdeka baik. Paling enak no Indonesia. Jadi itulah video yang teman-teman ya. Jadi semoga ya kita berharap pada kiai tersebut untuk teruslah menyampaikan kebenaran kepada umat, tapi jangan yang sifatnya fitnah. Karena kita apapun yang kita sampaikan itu akan dipertanggungjawabkan juga kelak di kemudian hari. Dan terima kasih pada teman-teman yang sudah setia menonton video di channel ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.